Kali ini kita akan belajar tentang pengfaktoran dan penguraian. Ini termasuk dalam materi aljabar. Ada beberapa formula atau rumus yang perlu untuk dihafalkan supaya kita bisa kerja soal pemfaktoran dan penguraian dengan cepat. Yang pertama, kalau ada x ditambah y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Yang kedua, kalau ada x dikurangi y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat. Yang ketiga, kalau ada x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x plus y dikali x min y. Selanjutnya yang keempat, x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3 sama dengan x min y dikali x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Selanjutnya yang kelima, kalau ada x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan x plus y dikali x kuadrat min xy ditambah y kuadrat. Selanjutnya yang keenam, kalau ada x plus y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 ditambah 3xy dikali x plus y. Selanjutnya yang ketujuh, x dikurangi y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 min y pangkat 3 dikurangi 3xy dikali x min y. Yang kedelapan, x ditambah y ditambah z pangkat 2 itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah 2xy ditambah 2xz ditambah 2yz. Selanjutnya yang ke-9, kalau ada x ditambah 1 dikali y tambah 1 dikali z tambah 1 sama dengan xyz ditambah xy ditambah xz ditambah yz ditambah x ditambah y ditambah z ditambah 1. Selanjutnya yang ke-10, kalau ada x pangkat n dikurangi y pangkat n, ini sama dengan x min y dikali dengan x pangkat n min 1 ditambah x pangkat n min 2 kali y ditambah x pangkat n min 3 kali y pangkat 2 dan seterusnya ditambah x kali y pangkat n min 2 ditambah y pangkat n min 1 dengan catatan n adalah anggota bilangan asli. Himpunan bilangan asli sendiri itu adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini enggak ada batasnya, yang pasti mulainya dari 1 atau himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya yang ke-11, kalau ada x pangkat n ditambah y pangkat n, ini sama dengan x ditambah y dikali x pangkat n min 1 dikurangi x pangkat n min 2 kali y ditambah x pangkat n min 3 dikali y pangkat 2 dikurangi dan seterusnya sampai nanti negatif x kali y pangkat n min 2 ditambah y pangkat n min 1 dengan catatan n adalah anggota dari bilangan ganjil. Selanjutnya yang ke-12, kalau ada akar xy ditambah 2 akar xy sama dengan akar x ditambah akar y. Yang ke-13, kalau ada akar xy min 2 akar xy sama dengan akar x min akar y, di mana x harus lebih besar dari y. Artinya yang depan x-nya ini harus lebih besar daripada yang belakang gitu ya. Nah, kurang lebih ada 13 formula atau rumus yang perlu kita hafalkan untuk belajar pemfaktoran dan penguraian, yang mana ini masih termasuk dalam bab aljabar. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jika 3a plus 4b dibagi 2a min 2b sama dengan 5, maka tentukan nilai dari a kuadrat ditambah 2b kuadrat per ab. Nah, di sini ada 3a ditambah 4b dibagi 2a min 2b sama dengan 5. Selanjutnya ini bisa kita kalikan silang sehingga akan kita peroleh 3a plus 4b sama dengan 5 dikali 2a min 2b. Ingat, kalau bentuknya pecahan ini harus ada kurungnya ya. Ini kakak kurung ini 2a min 2b. Sehingga ini kalau mau dikali ini harus dikalikan satu persatu atau diuraikan ya. Sehingga yang ruas sebelah kanan kalau diuraikan 5 kali 2a dapatnya 10a dikurangi 5 kali 2b dapatnya 10b.
sebelah kiri tetap 3A ditambah 4B. Selanjutnya kita kumpulin yang ada A-nya dengan yang ada A-nya, yang ada B-nya dengan yang ada B-nya. Supaya hasilnya positif, yang A kakak pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga akan kita peroleh 10A-nya yang di sebelah kanan ini tetap 10A gini. 3A dipindah ke kanan jadinya min 3A. Dan yang di ruas sebelah kiri 4B tetap, kemudian min 10B dipindah ke kiri, dapatnya plus 10B. Sehingga ini kalau dijumlahkan, yang sebelah kiri dapatnya kan 14B. Yang sebelah kanan 10A dikurangi 3A dapatnya 7A. Nah dari sini kita sudah dapat ini sama-sama dibagi 7 ya, sehingga akan kita peroleh A itu sama dengan 14 bagi 7 kan dapatnya 2B gini. Nah kita sudah dapat di sini A-nya sama dengan 2B. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke sini, ke A kuadrat ditambah 2B kuadrat dibagi AB. A-nya kita ganti dengan 2B, sehingga akan kita peroleh A kuadrat diganti dengan 2B, berarti 2B kuadrat gini, ditambah 2B kuadrat tetap dibagi A-nya diganti dengan 2B dikali B ya. Sehingga ini tinggal kita hitung 2B dipangkatin 2. Nah kayak gini kedua-duanya harus dipangkatin, baik 2-nya maupun B-nya. Sehingga akan kita peroleh 2 pangkat 2 kali B pangkat 2 ditambah 2B kuadrat dibagi 2 dikali B dikali B, berarti dapatnya 2B kuadrat. Nah 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 dikali dengan B kuadrat ditambah 2B kuadrat dibagi dengan 2B kuadrat. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Untuk membilangnya 4B kuadrat ditambah 2B kuadrat dapatnya kan 6B kuadrat. Untuk menyebutnya tetap 2B kuadrat. Nah dari sini tinggal kita sederhanakan. B kuadrat dengan B kuadrat kan habis. 6 dibagi 2 dapatnya tinggal 3. Sehingga dari contoh ini kita peroleh jawabannya adalah 3. Kita ke contoh soal selanjutnya. 1945 ditambah 2011 kuadrat ditambah 2011 dikurangi 1945 kuadrat dibagi 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat adalah berapa? Nah soal kayak gini ini bisa langsung dijumlahkan kemudian dikuadratin, tapi nanti hasilnya akan terlalu panjang ya. Ingat kalau ada X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah formula ini yang akan kita pakai. Di sini kan ada 1945, nah ini X-nya, ini X, kemudian 2011, ini Y-nya. Nah sehingga kalau ini dikuadratin dapatnya kan X kuadrat, berarti di sini kita peroleh 1945 kuadrat ditambah 2XY, berarti 2 kali 1945 dikali 2011 ditambah Y kuadrat, Y-nya kan 2011, berarti ya 2011 kuadrat gini. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada 2011 dikurangi 1945 kuadrat. Ingat kalau ada X min Y kuadrat, ini kan sama dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat. Ini yang akan kita pakai. X-nya dalam hal ini 2011, kemudian Y-nya dalam hal ini 1945. Sehingga di sini akan kita peroleh plus yang depan ini biarin aja ya. Ini kan ada plus di sini. Ini tulis tetap di sini plus gini. Selanjutnya 2011 ini kan X kuadrat yaitu 2011 kuadrat dikurangi 2XY, berarti 2 kali 2011 dikali 1945 ditambah Y kuadrat, berarti ditambah dengan 1945 kuadrat. Selanjutnya untuk menyebutnya di sini tetap biarin aja 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Selanjutnya perhatikan ini 2 kali 1945 kali 2011 ini sama persis dengan ini 2 kali 2011 kali 1945. Berarti ini kalau dikurangkan habis ya, ini satunya plus satunya min gitu kan. Sehingga sekarang untuk pembilangnya 1945 kuadrat ada 2 ya. Ini kita jumlahkan atau bisa ditulis dengan 2 kali 1945 kuadrat. Demikian pula dengan 2011. 2011-nya 2011 kuadrat ada 2 ya. Berarti ini bisa kakak tulis 2 kali 2011 kuadrat. Nah untuk menyebutnya tetap
1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Nah, ini kalau diamati di sini kan ada yang sama dari pembilangnya, yaitu 2 ini. Nah, 2 ini bisa difaktorin ya. 2-nya kakak faktorkan. Sehingga ini akan diperoleh 2 kali dalam kurung gini ya. 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Untuk penyebutnya tetap biarin aja 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat. Nah, dari sini ini sudah jelas, ini bisa disederhanakan. 1945 kuadrat ditambah 2011 kuadrat ini sama persis dengan yang di bawahnya ini. Sehingga kalau dibagi ini dapatnya 1. Sehingga sekarang kita sudah dapat ya hasilnya, yaitu 2. Kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan nilai dari ini, bisa dibaca sendiri ya soalnya. Untuk kerja soal seperti ini kita harus jeli rumus mana yang mau dipakai. Ingat kalau ada x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan x plus y kali x min y. Yang unik dalam matematika, rumus itu bisa berlaku dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Tergantung dari kebutuhan soalnya. Nah, dalam hal ini jelas kita makanya dari kanan ke kiri ya, karena ini terdiri dari perkalian dari 2 kurung kayak gini. Nah, kemudian di sini ada min, di sini ada plus gitu ya. Ini min, ini plus kayak gitu. Dan di sini sudah jelas ya, berarti xy-nya yang mana? Nah, x-nya akar 5 ditambah akar 6, ini x-nya. Y-nya 7, akar 7. Ini y-nya. Ini juga gitu, ini x-nya, ini y-nya. Nah, untuk yang belakang kita hitung nanti. Kita fokus untuk yang 2 kurung yang depan ini. Nah, sehingga kalau dikalikan dapatnya kan ini x kuadrat dikurangi y kuadrat. Sehingga ini kalau kita kalikan dapatnya akar 5 ditambah akar 6 dikurung gini kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat. Nah, ingat ini masih dalam kurung besar gini. Kemudian kita ke bagian yang belakang. Nah, kita harus nentuin di sini x-nya yang mana, y-nya yang mana. Kalau kita lihat di sini yang minus akar 6. Gitu kan? Yang di sini yang minus akar 5. Nah, berarti kita harus mengelompokkan. Cara mengelompokkannya gimana? Nah, itu yang jadi masalah. Untuk yang kurung yang belakang ini, nah, minusnya kakak faktorkan untuk akar 5 sama akar 6 ya. Sehingga yang sini ini tetap aja, biarin. Akar 5 dikurangi akar 6 ditambah akar 7 ini tetap. Yang di sini difaktorin sehingga negatif dalam kurung akar 5 minus akar 6 ditambah akar 7. Seperti ini. Nah, selanjutnya akar 7-nya kakak taruh di depan gitu ya. Sehingga akan kita peroleh akar 7. Ini cuma kita pindah aja. Ditambah akar 5 min akar 6. Nah, ini akar 7-nya kakak pindah ke depan. Akar 7 dikurangi dalam kurung akar 5 min akar 6. Nah, supaya jelas ini kakak kasih kurungnya gini aja. Nah, ini kurung yang lebih besar gitu ya. Nah, gini. Nah, sekarang kita kelihatan ini udah. Akar 7 ini x-nya. Ini y-nya. Akar 7x yang sini. Akar 5 min akar 6 ini y-nya. Gitu. Sehingga dapatnya kan x kuadrat min y kuadrat. Nah, maka dapatnya ya akar 7 kuadrat dikurangi y kuadrat. Y-nya ya akar 5 min akar 6 kuadrat. Gitu ya. Sehingga di sini ya tinggal dikaliin. Kaliin ini tadi. Akar 7 kuadrat dikurangi dalam kurung akar 5 dikurangi akar 6 kuadrat. Oke, untuk mempermudah perhitungan sekarang kita uraikan. Ini kalau diuraikan dapatnya kan 5 plus 2 akar 5 kali akar 6 ditambah 6 gini kan. Dikurangi akar 7 kuadrat dapatnya 7. Yang ini juga gitu. Akar 7 kuadrat dapatnya kan 7 dikurangi. Ya, ini masih harus dikurung dulu ya. Kita kuadratin. Kalau dikuadratin dapatnya kan 5 min 2 akar 5 akar 6 plus 6. Ini masih dalam kurung. Kemudian dikurung lagi nih ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung di sini. 5 ditambah 6 dikurangi 7. Dapatnya 4 ya. 4 ditambah 2 kali akar 5 akar 6 dapatnya akar 30. Nah, ini kita harus buka kurung dulu ya. Dapatnya kan ini kalau dibuka kurungnya 7 dikurangi 5. Min ketemu min plus ya. Plus 2 akar 5 kali akar 6 akar 30.
minus 6 ya. Ini tetap yang depan 4 plus 2 akar 30. Kemudian ini kalau dihitung selanjutnya 2 akar 30 tetap kita tulis di sini. 7 dikurangi 5 dikurangi 6 dapatnya negatif 4. Nah, kalau adik-adik masih bingung, ini bisa ditukar posisinya. 2 akar 30-nya kakak taruh depan, dapatnya 2 akar 30 plus 4 gini ya. Yang belakang ini tetap 2 akar 30 min 4. Nah, selanjutnya ini tinggal kita kali. Nah, kalau mau pakai formula yang atas ini kan tinggal nentuin kan, yang depan ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya gitu kan. Sehingga kalau dikalikan dapatnya kan X kuadrat min Y kuadrat. Sehingga di sini akan kita peroleh X kuadrat berarti kan 2 akar 30 gini ya. Kuadrat dikurangi Y kuadrat berarti 4 kuadrat. 2 akar 30 berarti kan 4 kali 30 ya. Dikurangi 16. Sehingga diperoleh di sini 120 dikurangi 16 104. Ini jawaban untuk soal ini tadi ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Jika X ditambah Y ditambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18 dan X dikurangi Y dikurangi 2 akar X min Y sama dengan 15, maka X kali Y sama dengan berapa? Nah, di sini kita misalkan akar dari X tambah Y. Ini kita misalkan A gitu ya. Sehingga akan kita peroleh X ditambah Y itu sama dengan A kuadrat. Sehingga ini kalau diganti dengan A, dapatnya kan A kuadrat ditambah 3A sama dengan 18. Ini kita pindah ke ruas sebelah kiri semua, sehingga dapatnya kan A kuadrat plus 3A dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, ini tinggal difaktorkan. Ini hasil pemfaktorannya kan A ditambah 6 dikali A dikurangi 3. Sehingga dari sini kita sudah dapat nilai A-nya ya. Kemungkinan pertama kan agar sama dengan 0, A ditambah 6 ini sama dengan 0. Karena kalau A ditambah 6 sama dengan 0, A ditambah 3 hasilnya berapapun dikali 0 ya pasti 0 gitu kan hasil kalinya. Sehingga dapatnya ya A plus 6 sama dengan 0, A sama dengan negatif 6. Kemungkinan kedua A min 3 sama dengan 0. Sehingga dapatnya A sama dengan 3. Nah, kita kembali ke soal. A sendiri itu tadi adalah akar dari X plus Y sama dengan min 6. Yang sini akar dari X plus Y sama dengan 3. Nah, sekarang kita pakai logik nilai dari akar itu nggak mungkin negatif. Dan di sini nilainya negatif. Berarti untuk akar dari X plus Y sama dengan negatif 6 ini tidak memenuhi. Kemudian akar dari X tambah Y sama dengan 3. Jelas ini mungkin. Sehingga ini kalau dikuadratin dapatnya kan X ditambah Y sama dengan 9. Selanjutnya ini caranya kurang lebih sama ya. Akar dari X min Y ini kita misalkan ini B ini ya. Sehingga dapatnya kan X min Y itu B kuadrat dikurangi 2B sama dengan 15. Kita pindah ke ruas sebelah kiri semuanya. B kuadrat min 2B dikurangi 15 sama dengan 0. Selanjutnya ini tinggal difaktorin. Kalau ini difaktorkan dapatnya kan B min 5 kali B plus 3. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai B-nya. Yang pertama B sama dengan 5, yang kedua B sama dengan negatif 3. Kemudian kita kembaliin B tadi kan akar dari X min Y. Berarti akar dari X min Y sama dengan 5. Yang sebelahnya ini akar dari X min Y sama dengan negatif 3. Nah, ini konsepnya sama dengan yang tadi ya. Akar dari X min Y, nilai dari akar kan nggak mungkin negatif. Berarti yang akar dari X min Y sama dengan min 3 ini nggak memenuhi pasti. Kemudian akar dari X min Y sama dengan 5. Ini kalau dikuadratin dapatnya kan X min Y sama dengan 25. Nah, ini dari dua persamaan yang memenuhi, ini kita eliminasi untuk dapat X sama Y-nya. Selanjutnya ini kakak pindah ke sini ya, ke bawahnya sini. Sehingga ini bisa langsung dieliminasi. X ditambah Y sama dengan 9. Nah, ini kalau ditambahkan Y-nya bisa langsung hilang. 2X sama dengan Y-nya habis ya. Kalau ditambahkan 34. Sehingga X-nya sama dengan 34 dibagi 2 atau sama dengan 17. Kita sudah dapat X-nya sama dengan 17. Kita tinggal nyari Y-nya. Caranya gimana? Tinggal disubstitusikan balik ke sini ya. X-nya 17 ditambah Y sama dengan 9. Sehingga Y-nya sama dengan 9 dikurangi 17. Dapatnya negatif 8. Nah, kita sudah dapat nilai dari X maupun Y. X-nya 17, Y-nya negatif 8. Sekarang yang ditanyakan X kali Y. X kali Y berarti ya X-nya 17 dikali dengan negatif 8. Dapatnya negatif 136. Sehingga ini hasil dari contoh soal yang kita bahas ini tadi.
Oke, kita ke soal selanjutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi X sama dengan 3 min akar 5 dikali akar 3 plus akar 5 ditambah 3 plus akar 5 kali akar 3 min akar 5. Nah, ini yang perlu kita rubah. Ingat kalau ada akar dari A plus B plus 2 akar A kali B. Nah, ini sama dengan akar A plus akar B. Ini yang akan kita pakai. Yang jadi masalah di sini kakak taruh sini ya. 3 plus akar 5. Nah, di sini nggak ada duanya. Ini kan di sini ada duanya ini kan. Nah, kita butuh 2 ini. Berarti ya kita kalikan 2 per 2. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Berarti yang depan ini juga dikali 2 per 2 gini. Supaya sama ya penyebutnya. Sehingga akan kita peroleh akar dari 6 per 2 ditambah 2 akar 5 per 2. Nah, ini bisa kakak tulis dalam bentuk kayak gini. 6 plus 2 akar 5 per 2. Sehingga ini bisa dipisah. Akar 6 plus 2 akar 5 per akar 2. Selanjutnya yang atas. Nah, ini bisa dirubah dalam bentuk 5 plus 1 plus 2 akar 5 kali 1. Nah, sehingga yang bawah tetap yang bawah akar 2 gini. Sehingga ini bisa kita menggunakan formula yang ada di sini nih. Ini kan A tambah B. Nah, di sini 5 tambah 1 ditambah 2 akar A kali B. Nah, A sama B-nya ini 5 sama 1. 2 akar 5 kali 1. Sehingga dapatnya akar A ditambah akar B. Akar A-nya di sini ya 5. Berarti ini akar 5 ditambah akar B, berarti akar 1 gini. Ini per akar 2-nya tetap. Oke, berarti akar ini ya. Akar 3 plus dalam akar ada akar 5. Bisa dirubah dalam bentuk ini. Atau ini boleh kalau mau disederhanakan. Akar 1 kan sama dengan 1. Sehingga ini langsung diganti dengan 1 aja. Oke, kita ganti langsung ya. Berarti di sini X sama dengan dalam kurung 3 min akar 5 kali dalam kurung akar 5 plus 1 per akar 2. Yang belakang ini juga sama ya, 3 plus akar 5. Kemudian yang ini, yang sini ini dengan cara yang sama ya. Cuma bedanya apa? Kalau di sini plus, di sini min. Gitu. Dengan cara yang sama nanti akan kita peroleh ya kurang lebih mirip dengan ini. Cuma yang di tengah sini ini min. Bisa dicoba sendiri. Nanti dapatnya kayak gini. Akar 5 min 1 per akar 2. Nah, ini tinggal dikalikan ya. Ini kalau dikalikan penyebutnya kebetulan sudah sama ya, sama-sama akar 2. Ini tinggal dikaliin aja. Kaliin satu-satu gini ya. Dapatnya 3 akar 5 plus 3. Kemudian ini juga gitu. Negatif akar 5 kali 5 dikali negatif akar 5 kali 1 ditambah ya. Sorry, dikurangi. Yang negatif akar 5 kali 5 kan dapatnya negatif 5. Kemudian negatif akar 5 kali 1 dapatnya negatif akar 5. Yang belakang ini juga gitu. Tak ganti warna ya supaya kelihatan beda. Nah, ini kaliin satu-satu gini. Sehingga dapatnya plus 3 akar 5 min 3. Kemudian ini akar 5 kali akar 5 plus 5. Kemudian akar 5 kali min 1 min akar 5. Nah, penyebutnya kebetulan sama ini ya. Ini sini akar 2, yang belakang sini juga akar 2. Nah, karena sama ya udah kita tulis satu aja ya. Ini kebetulan sama, jadi bisa langsung ditulis gini. Per akar 2 gini ya. Kemudian kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Ini negatif 5 sama 5 habis. 3 sama negatif 3 juga habis. Sehingga menyisakan berapa ini? 3 akar 5 sama 3 akar 5.
dikurangi 6 akar 5 ya, dikurangi akar 5 dikurangi akar 5. 6 akar 5 dikurangi 2 akar 5, berarti dapatnya 4 akar 5 per yang bawah tetap akar 2. Nah ini kalau mau dirasionalkan penyebutnya dikali dengan akar 2 per akar 2, sehingga dapatnya 4, ini akar 10 yang atas ya, dibagi yang bawah akar 2 kali akar 2 2, sederhanain dapatnya 2 akar 10. Nah ini jawabannya.